Di ruangan mewah itu, Jenderal Klumf Ojen merenung mengenang kesan pertamanya tentang Shirone. Ia teringat saat remaja berambut pirang itu menatap lurus ke arah Rian, mata birunya mengancarkan ketulusan mutlak. Saat itu, Shirone tersenyum lembut dan berkata, "Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, aku tidak akan pernah menyesal berteman denganmu." Klumf memijat pelipisnya, suaranya yang serak terdengar. "Itu kesan pertamaku tentang anak itu, sungguh anak yang pandai bicara. Kukira dia anak yang cerdas, tahu cara menggerakkan hati orang dewasa." Dia berhenti, mata ambernya menyipit saat kenangan lain menyerbu. Tapi ketika tawaran adopsi itu diajukan, dalam ingatannya, sosok Shirone muncul, duduk tegak di kursi berlengan megah, wajahnya yang elok jelas menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Dia dengan lantang menyatakan, "Menyuruhku untuk menyangkal akarku sekarang, sama saja dengan menyuruhku untuk layu dan mati." Kembali ke kenyataan, Klumf tiba-tiba menyandarkan kepalanya ke belakang, tertawa terbahak-bahak hingga harus menutupi wajahnya dengan tangan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Hah? Ada yang menolak kesempatan menjadi bangsawan. Menghadap jenderal, kepala sekolah Alpias Milch tetap tenang. Dia terdiam sejenak, tangannya mengelus janggut putihnya sementara matanya memancarkan pemikiran yang mendalam. Akhirnya, dia berbicara dengan suara merenung. Anak itu memahami hukum sebab akibat alam. Klumf Ogen menyesap tehnya lalu meletakkan cangkirnya, berbicara dengan suara yang dalam dan hangat. Benar, tanpa sebab bagaimana bisa ada akibat. Namun, banyak orang tersesat meskipun mereka tahu logika itu. Peluang baru bisa datang kapan saja, tetapi pada saat kau menyangkal sebab dirimu sendiri, atau dengan kata lain menolak fondasi yang membentuk dirimu, kau akan kehilangan segalanya. Jadi, jangan pernah berkompromi dengan apa yang kau anggap benar. Apakah itu mengingatkanmu pada masa mudamu? Alpeas terdiam, tangannya mengusap janggut putihnya dengan merenung, tatapannya jauh. Sesaat kemudian, dia baru menjawab, suaranya diwarnai kesedihan. Tidak berkompromi, itu berarti, sementara kau bisa memaafkan semua orang dengan integritas, kau juga bisa menjatuhkan hukuman yang kejam. Aku rasa itu terlalu berbahaya. Klumf mengangguk pelan, wajahnya penuh pikiran. Dia berdiri, memandang teman lamanya yang berdiri diam di samping jendela besar. Kau masih belum bisa memaafkan dirimu sendiri? Kau sudah melakukan cukup, telah membina begitu banyak talenta. Bukankah sudah waktunya kau memaafkan dirimu sendiri, temanku? Alpeas tertawa hambar, senyumnya tidak mencapai matanya. Hahaha, memaafkan diri sendiri, itu adalah kesombongan teman lamaku. Alasan aku mengajar anak-anak itu adalah agar tidak ada satupun dari mereka yang tumbuh dewasa dan menjadi seperti diriku. Dia berbalik, mengarahkan tatapan beratnya ke pemandangan kota megah di luar. Jika anak itu seperti aku kata-katamu, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan berjalan di jalan mengerikan yang pernah kutempuh? Keheningan menyelimuti ruangan. Klumf menatap temannya dengan tatapan rumit, sekaligus simpati dan kekaguman. Kau pernah menjadi seorang jenius, Alpeas, seorang jenius langka yang sulit ditemukan. Garis keturunan cahaya Maire hanya pernah salah jalan satu kali saja, dan hampir saja mengakhiri segalanya. Alpeas sedikit bergidik, tangannya terangkat menutupi wajahnya yang berkerut dalam penderitaan. Klumf melanjutkan, suaranya tegas, namun pada akhirnya kau kembali ke jalan yang benar. Siapa sangka Anda bisa menjadi kepala sekolah tua renta dan keriput di pedesaan ini. Alpias Milch yang duduk berhadapan langsung mengeringit dan membalas dengan nada sedikit tajam. "Apa? Anda harus berkaca sebelum bicara. Langit dan bumi sudah sangat murah hati membiarkan orang bodoh tak berguna seperti Anda menjadi pendekar pedang tingkat 3. Saya justru mengkhawatirkan masa depan kerajaan ini." Balasan atas serangan teman lamanya itu hanyalah ledakan tawa khas Klumf yang nyaring, bergema di seluruh ruangan. Suasana ceria seketika meredah saat Klumf perlahan berdiri, tatapannya menjadi lebih serius. Pada saat yang sama, Alpias juga berdiri, membelakangi jendela besar, tempat cahaya matahari menyilaukan masuk, membentuk lingkaran cahaya di sekitar punggungnya. Tidak ada hasil tanpa sebab, Alpias merenung. Klumf mengangkat teko tehnya, senyum percaya diri kembali mengembang di bibirnya saat dia menuang teh ke cangkirnya. "Itu takdir, bukan? Kebetulan Anda juga mengenal anak itu. Anak yang Anda singkirkan setelah 4 tahun di balik tembok, kini kembali seperti ini." Alpias sedikit menyeringai, suaranya bercampur sedikit keraguan. "Keheke, saya tidak percaya takdir," katanya, tapi kemudian suaranya merendah.
Dalam sekejap, pikiran Alpias melayang ke alam kenangan yang jauh. Gambaran bakat yang pernah terkubur oleh batasan status muncul dengan jelas. Anak laki-laki kecil Shirone sendirian berdiri di depan tembok bata yang dingin. Anak itu, setelah 4 tahun yang panjang, sekali lagi muncul di hadapannya. Apakah ini benar-benar takdir? Pertanyaan itu bergema di benak Alpias. Keluar dari lamunan, ekspresi Alpias menjadi sangat teguh dan dengan lantang menyatakan, "Aku akan menerima Shirone di akademi." 3 bulan kemudian, musim semi tiba. Di bawah langit biru cerah dan deretan pegunungan yang bergelombang, sebuah kereta kuda perlahan memasuki jalan berhias pepohonan hijau menuju rumah nyaman keluarga Aryan. Di dalam rumah, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di tangga kayu. Chiron, dalam pakaian rapi untuk perjalanan jauh, bersemangat berseru, "Ayah, ibu, aku berangkat!" Pemuda 17 tahun itu tersenyum cerah, mata birunya berkilau gembira dan penuh antisipasi akan perjalanan yang akan datang. Olina tak bisa menyembunyikan rasa berat hati. Ia memeluk erat putranya, suaranya tercekat. "Apa yang harus ibu lakukan dengan putra tampan ini? Ibu akan sangat merindukanmu." Chiron membalas pelukan ibunya dengan lembut menenangkan. "Aku akan sering menulis surat, Bu." Olina masih enggan melepaskan. Ia dengan cemas membelai rambut pendeknya yang baru dipotong, bertanya, "Tapi rambut ibu baik-baik saja kan? Ini pertama kalinya ibu menata seperti ini, jadi agak aneh." Nona Reina bilang rambut pendek sedang tren di kalangan bangsawan. Berdiri di belakang, Vincent mengamati ibu dan anak itu dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu berkata, apa kau melupakan sesuatu?" Mengatakan itu, ia dengan nakal memajukan bibir, bermaksud mencium selamat tinggal putranya. Chiron terkejut, wajahnya memerah karena malu. Ia buru-buru melambaikan tangan. "Ayah, aku sudah 17 tahun, apa-apaan ciuman, tidak mau." Vincent tertawa, tetap tidak menyerah. "Jika kau tidak mau, ayah akan melakukannya." Sebuah seruan, yang lucu bergema di seluruh ruangan. Namun, alih-alih ciuman di bibir, Vincent dengan lembut menaruh ciuman hangat di dahi putranya. Rasa malu di wajah Shirone lenyap, digantikan oleh keheranan dan keharuan. Segera setelah itu, Vincent menarik putranya ke dalam pelukan erat, suaranya merendah, penuh kebanggaan. "Chiron, ayah bangga padamu." Dalam dekapan ayah yang kokoh, Shirone sedikit tersenyum, dengan damai menerima kasih sayang keluarga sebelum memulai babak baru dalam hidupnya. Di bawah langit biru cerah, Shirone menatap ayahnya dengan sedikit keraguan. Tapi apakah ini baik-baik saja? Kepala keluarga sudah mengatakan akan memberi kita sebuah rumah di kota. Vincent membusungkan dada, menampilkan kebanggaan seorang pemburu berpengalaman. "Astaga, kau lupa kalau aku ini seorang pemburu. Akar seorang pemburu adalah gunung dan dataran. Lagi pula, keluarga Ogen terus-menerus memberikan biaya hidup kepada kita, padahal sudah berkali-kali kutolak, mereka tetap bersikeras." Begitu ya, Shirone membalas, sedikit canggung mendengar ketegasan ayahnya. Saat seluruh keluarga berjalan bersama di jalan desa yang akrab, Shirone diam-diam merenung. Dia tahu, meskipun kelulusannya masuk Akademi Sihir adalah kebahagiaan besar yang patut dirayakan seluruh kota, ayahnya tetap merahasiakan hal itu. Dia mengerti bahwa alasan sebenarnya sang ayah menolak kehidupan nyaman di kota bukanlah karena harga diri seorang pemburu, melainkan agar dia bisa belajar dengan tenang, tanpa harus terbebani oleh apapun. Sebuah kereta kuda mewah sudah menunggu di ujung jalan. Wakil kepala pelayan Temuran dalam pakaian rapi dan elegan membungkuk mengundang, "Silahkan naik kereta, saya akan mengantar Anda ke akademi." Shirone naik ke kereta, lalu segera menjulurkan kepala keluar jendela, wajahnya berseri-seri tersenyum, melambaikan tangan kepada orang tuanya yang berdiri di kejauhan. "Ayah dan ibu, jaga diri baik-baik ya." Dan kemudian, kereta mulai melaju, membawa pemuda itu di jalan tanah yang berkelok-kelok, melintasi perbukitan hijau yang membentang. Hari pertama di Akademi Sihir telah resmi dimulai. Suasana di dalam kereta kuda mewah menjadi canggung. Tuan muda, suara serak Temuran terdengar, memecah kesunyian yang canggung. Ia mengulurkan tangan, dengan tegas membuka pintu kereta. "Kita sudah tiba di Akademi Sihir Alpheus," Temuran memberitahu. Di hadapan Shirone berdiri gerbang megah, simbol sekolah paling bergengsi di benua itu. Di depan gerbang, jalanan dipenuhi kereta kuda mewah dan keluarga bangsawan yang mengantar anak-anak mereka masuk. Di tengah kemewahan itu, Temuran dengan tenang berpesan, "Biaya sekolah
beserta biaya material lainnya akan saya tanggung. Kau hanya perlu belajar dengan giat. Terima kasih Wakil Kepala Pelayan, jawab Shirone tulus. Itu tugas saya, Temuran menjawab singkat, tanpa ekspresi sedikit pun. Shirone menatap lurus Wakil Kepala Pelayan, matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Ia berkata dengan tulus, saya baru menyadari bahwa saya belum berterima kasih dengan pantas kepada Anda. Berkat dukungan Anda, saya bisa diterima di akademi ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Menanggapi rasa terima kasih pemuda itu, Temuran justru memberinya kejutan dingin. Meski seorang rakyat jelata terbang setinggi apapun, mereka tetaplah rakyat jelata, tidak akan pernah bisa melampaui bangsawan. Senyum Shirone membeku, digantikan ekspresi terkejut. Melihat ekspresinya, Temuran melanjutkan dengan nada datar. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Saat kau masuk akademi, akan ada banyak bangsawan yang tidak menyukaimu. Meski begitu, tahanlah. Kepala pelayan tua itu sedikit tersenyum penuh arti. Tatapan tajamnya lurus menembus Shirone. Jika kau bisa bertahan sampai akhir, semuanya akan berakhir. Shirone mengikuti Temuran, hatinya dipenuhi harapan dan tekad. Terima kasih Tuan, saya pasti akan menjadi seorang penyihir. Temuran dengan tenang menjawab, tampil anggun dalam pakaian rapi. Baiklah, jika kau siap, ikuti aku. Sekarang kau harus mendaftar ke akademi. Akademi Sihir Alpeas, yang dijuluki tempat lahirnya para jenius, terbentang di hadapan Shirone. Ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat memikirkan perjalanan yang akan datang. Apa yang akan kupelajari di sini, dan siapa yang akan kutemui? Saat mereka memasuki kompleks, barisan orang berseragam rapi berdiri di kedua sisi jalan, berseru serempak, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melayani Tuan. Siap! Suara itu bergema di seluruh area, menyambut mereka ke sekolah yang megah. Bangunan-bangunan kuno dan kubah-bubah raksasa menjulang tinggi di bawah sinar matahari. Di dalam aula megah, cahaya keemasan berkilauan di lantai marmer. Temuran berhenti. Aku akan pergi sekarang. Jika ada yang kau butuhkan, hubungi aku. Baik Tuan, terima kasih banyak, jawab Shirone dengan sopan. Ketika punggung wakil kepala pelayan itu perlahan menghilang, Shirone merasa sedikit tersesat di tengah ruangan yang luas itu. Siapa yang akan menjemputku? Ia bertanya-tanya lalu memutuskan. Sambil menunggu, aku akan melihat-lihat sebentar. Mari kita lihat. Akademi Sihir Alpeas beroperasi dengan sistem yang disebut sistem 10 tingkat. Ia bergumam, matanya menyapu bagian-bagian yang terbagi menjadi tingkat lanjut, menengah, dan dasar. Total ada 420 siswa, di antaranya 30 orang berada di tingkat lanjut. Setiap tahun, jumlah siswa yang lulus adalah hanya 10 orang saja. Shirone tercengang, merasa pusing karena tingkat kelulusan yang luar biasa ketat. Tepat saat ia masih tenggelam dalam keheranan, sebuah suara tak terduga terdengar dari belakang. Kau pasti Shirone. Shirone terkejut dan menoleh cepat. Ah! Di aula megah akademi, Shirone membungkuk hormat. Selamat siang, Kepala Sekolah. Kepala sekolah berambut perak itu tersenyum ramah. Tawa hangatnya menggema. Ho, saya rasa kita pernah bertemu. Apa kamu ingat saya? Ya Tuan, saya ingin berterima kasih atas urusan waktu itu, jawab Shirone. Suaranya penuh rasa syukur. Alpes unepuk bahu pemuda itu, matanya memancarkan kebaikan. Baiklah, kita bicarakan itu nanti. Sekarang, mari berjalan-jalan sebentar bersamaku, karena kamu juga harus mengikuti ujian masuk. Shirone mendongak, wajahnya sedikit bingung. Ujian masuk, saya belum tahu apa-apa tentang ini. Jangan khawatir, Alpes menenangkan. Itu hanya tes penempatan kelas untukmu. Katakan padaku, bisakah kamu memasuki alam roh? Ya, saya bisa, Shirone menegaskan. Keterkejutan melintas di wajah Alpes, lalu dia mengangguk kagum. Ho, sungguh mengagumkan. Dalam hati, kepala sekolah itu tidak bisa menahan penyesalan. Membuka alam roh sendiri, benar-benar permata berharga di depan mata yang tidak saya sadari. Akan sangat baik jika saya bisa melatih anak itu sejak kecil. Meskipun agak terlambat, saya harus mulai mengajarinya dari dasar. Selain itu, area ujian sebagian besar adalah anak-anak sekitar 10 tahun. Datang ke sana lebih awal hanya akan melukainya saja. Setelah beberapa saat berpikir, Alpeas menyarankan, bagaimana kalau kita berkeliling akademi sebentar? Keduanya melangkah bersama di koridor akademi yang luas dan megah. Sinar matahari keemasan yang cerah menembus jendela kaca, menciptakan pemandangan yang indah. Kepala sekolah, panggil Shirone. Alpeas menjelaskan dengan hikmat. Ini adalah ruang kelas tempat para siswa belajar. Dari kelas 10 hingga kelas 8 adalah kelas pemula.
Pemandangan di depan mata Shirone benar-benar menakjubkan. Sebuah aula megah multitingkat, tempat para siswa muda berkumpul, beberapa bahkan melayang di udara, dikelilingi bola-bola cahaya berkilauan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kehidupan dan keajaiban. Wow, Shirone hanya bisa mengeluarkan suara terkejut, mata biru kehijauannya melebar, memantulkan kemegahan akademi sihir itu. Para siswa berseragam bebas menunjukkan bakat mereka. Seorang gadus melayang di udara, rambutnya melambai-lambai seolah jatuh dalam mimpi. Di dekatnya, seorang anak laki-laki lain duduk di atas meja, meniupkan gelembung-gelembung berkilau, sementara anak-anak lain asyik dengan permainan catur menggunakan dadu yang bergerak sendiri. Shirone berseru kaget, mata birunya terbelalak melihat pemandangan yang tidak biasa itu. Semua orang menggunakan sihir. Berdiri di sampingnya, kepala sekolah Alpeas tersenyum ramah, jenggot peraknya bergetar. Benar, tapi tempat yang akan kita kunjungi sekarang sedikit berbeda. Dia menuntun Shirone menuju area kelas menenah. Saat mereka berjalan di koridor luas, Shirone menoleh ke belakang. Matanya penuh rasa ingin tahu dan sedikit bingung. Dia berpikir, mungkin karena mereka seumuran denganku, tapi rasanya sedikit berbeda. Mereka asyik membicarakan apa ya? Tepat pada saat itu, dia melewati dua siswa yang sedang berdebat sengit. Salah satunya berkata dengan nada tegas, menggunakan energi konvektif untuk menurunkan atmosfer di bawah titik beku, bukankah mengembunkan zat pendingin akan lebih efektif? Yang lain segera membantah, tapi kelemahannya adalah kamu tidak bisa mempercepat reaksi bolak-balik. Bagaimana kalau begini? Daripada membalikkan arah energi, jika kita memutar sumbunya, maka istilah-istilah tingkat tinggi itu langsung merasuk ke benak Shirone, membuatnya benar-benar terdiam, matanya terbelalak karena terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia begitu bingung hingga hanya bisa berseru, "Apa?" Mereka berbicara bahasa yang sama, kenapa aku tidak bisa memahami mereka? Pikiran bingung melintas di benaknya. Ledakan besar tiba-tiba bergema, api kuning menyala di depan Shirone. Di tengah kekacauan, dia berdiri membeku, mata birunya terbuka lebar, sekaligus terkejut. Saat asap memudar, seorang siswi berambut merah, wajahnya belepotan jelaga, terbatuk-batuk di aula besar. Melihat kepala sekolah Alpias dan Shirone, gadis itu terkejut, dengan canggung membungkuk memberi hormat. "Ah, selamat pagi kepala sekolah." Alpias hanya mengamati dengan tenang, lalu berkomentar. "Sungguh, kurasa ada sedikit masalah." Gadis itu buru-buru menjelaskan, "Ya, aku sedang melakukan percobaan amplifikasi suara, tapi sepertinya ada kesalahan pada sirkuit outputnya." Saat mereka berbicara, Shirone melihat sekeliling dengan bingung. Murid-murid lain tampaknya tidak terlalu peduli dengan ledakan itu. Mereka tetap berjalan dan mengobrol dengan santai. Mereka tidak peduli, dia samar-samar mendengar instruksi kepala sekolah. Pasti ada ketidakseimbangan antara input dan output. Periksa apakah gaya listriknya dalam keadaan seimbang. Kata-kata itu seolah memberinya energi baru. Dengan senyum cerah, dia mengacungkan jempolnya dan berkata dengan tegas, "Terima kasih, Pak. Aku akan mencobanya lagi segera." Alpias sedikit tersenyum melihat antusiasme itu, lalu berjalan bersama Shirone. Shirone diam-diam mengikutinya, perasaan asing dan kewalahan menyelimutinya. Segalanya terasa aneh, ledakan sihir dianggap hal biasa. Rasanya seperti dia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Kerumunan orang melintas, percakapan terus berlanjut, tetapi Shirone merasa benar-benar tersesat di tengah kemegahan akademi itu. Tiba-tiba, seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut merah panjang tergerai tak sengaja melintas melewati Shirone dan kepala sekolah.